Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maimunah Rahayu dengan NIM 2018016. Mahasiswa tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan Stikes Panca Bakti Bandar Lampung. Dalam pemenuhan tugas asuhan kebidanan neonatus bayi, balita dan anak prasekolah dengan dosen pengampu Ibu Kadek Yuke Widiantari, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi pada bayi asfiksia. Apa sih resusitasi? Resusitasi adalah suatu intervensi yang dilangsungkan saat bayi lahir untuk menyokong penetapan pernafasan dan sirkulasi pada bayi baru lahir. Faktor predisposisi resusitasi. Yang pertama, kehamilan tidak cukup bulan, air ketuban bercampur mekonium, dan persalinan seksium. Diagnosisnya, untuk kehamilan preterm, bayi menangis atau bernapas megap-megap dan tonus otot tidak bergerak aktif. Langkah yang harus dilakukan yaitu segera potong tali pusat dan lakukan langkah awal resusitasi. Yang pertama yaitu jaga bayi agar tetap hangat. Yang kedua, atur posisi bayi. Yang ketiga, hisap lendir. Yang keempat, keringkan dan rangsang taktil. Yang kelima, reposisi bayi. Dan yang keenam, penilaian bayi menangis atau bernafas spontan. Berikut adalah penata laksanaannya. Langkah pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Pastikan tempat resusitasi datar, rata, bersih, kering, dan hangat. Kemudian alat-alat yang digunakan yaitu 2 buah handuk, 2 buah kain, 1 buah handuk atau kain kecil untuk mengganjal bahu. Kemudian ada alat hisap lendir, penghisap dele DTT, dan tabung sungkup untuk bayi cukup bulan atau prematur, sungkup dengan bantalan karet atau udara. Pantom bayi resusitasi. Langkah awal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu jaga bayi agar tetap hangat dengan membungkus bayi dengan kain pertama, menutupi kepala bayi dan keseluruhan badan bayi. Kemudian atur posisi bayi, letakkan bayi pada meja resusitasi. Setelah itu, ganjal dengan kain agar posisi bayi sedikit ekstensi. Kemudian, hisap lendir bayi. Pertama yaitu hisap pada bagian mulut kurang lebih sekitar 5 cm. Kemudian, hisap pada bagian hidung bayi kurang lebih 3 cm. Jika sudah, keringkan bayi mulai dari kepala, wajah, badan, tangan dan kaki dengan sedikit tekanan dan berikan rangsangan taktil seperti menyentil telapak kaki dan menepuk-nepuknya. Kemudian dapat melakukan gosokan pada bagian punggung dan bagian perut, serta pada bagian tungkai kaki bayi dan tangan bayi. Setelah itu, ganti kain pertama dengan kain kedua dengan membungkus seluruh tubuh bayi.
dengan membungkus kepala bayi dengan kain kering. Kemudian biarkan dada dan muka tetap terbuka. Setelah itu, posisi dengan mengatur kepala bayi agar sedikit lebih ekstensi lagi. Kemudian lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernapas spontan atau tidak bernapas atau bayi megap-megap. Apabila bayi tidak bernafas atau megap-megap, langkah yang harus dilakukan yaitu pasang sungkup, lakukan ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Kemudian, jika dada mengembang, lakukan ventilasi sebanyak 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Kemudian, pasang sungkup dengan bayi, menutupi mulut dan hidung bayi. Pastikan mulut dan hidung bayi tertutup. Kemudian, tiup udara ke mulut bayi sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air untuk membuka alveoli. Setelah itu, lihat apakah dada bayi mengembang dengan baik setelah ditiup 2 kali. Bila dada bayi tidak mengembang, pastikan posisi kepala bayi sedikit ekstensi. Kemudian, periksa cairan atau lendir di mulut. Bila ada, lakukan penghisapan kembali. Kemudian, perhatikan lekatan. Bila dada bayi mengembang dengan baik, lakukan ventilasi sebanyak 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Dengan memastikan mulut dan hidung bayi tertutup. Setelah itu, lakukan penilaian pernafasan. Jika bayi sudah bernafas dengan normal, maka hentikan ventilasi dan lakukan asuhan pasca resusitasi. Namun, jika bayi masih tidak bernafas atau bernafas secara megap-megap, ulangi ventilasi sebanyak 20 kali selama 30 detik. Kemudian, hentikan ventilasi dan nilai pernafasan tiap 30 detik. Setelah itu, jika bayi tidak bernafas secara spontan sesudah 2 menit resusitasi, maka siapkan rujukan dan penilaian denyut jantung. Tindakan pasca resusitasi. Jika bayi dirujuk, maka lakukan konseling, lanjutkan tindakan resusitasi, kemudian pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermia, pemberian vitamin K, pencegahan infeksi, dan pencatatan serta pelaporan. Jika bayi tidak dirujuk atau resusitasi tidak berhasil, jika setelah 10 menit bayi tidak bernapas spontan dan tidak terdengar denyut jantung, maka pertimbangkan untuk menghentikan ventilasi. Kemudian, melakukan konseling pada ibu dan keluarganya,
memberikan petunjuk perawatan payudara pada ibu nifas, kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Setelah itu, lakukan dekontaminasi seluruh peralatan yang digunakan ke dalam larutan klorin, mulai dari alat penghisap, sungkup, dan kain pengering bayi. Kemudian, melakukan rekam medik tindakan resusitasi mulai dari hasil dari kondisi bayi saat lahir, kemudian tindakan saat melakukan pemantauan pernafasan, waktu antara lahir dengan tindakan awal dan setelah dilakukannya ventilasi, proses ventilasi dan hasil resusitasi pada BBL. Kemudian, bila resusitasi gagal, kaji penyebabnya. Setelah itu, cantumkan keterangan untuk kasus rujukan pada bayi resusitasi.